Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Saya Supriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Tegal. Di video kali ini saya akan menampilkan penerapan restitusi dengan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menangani kasus dari siswa di tempat saya mengajar. Sebelum kepada video penerapan restitusi, marilah kita belajar untuk mengetahui apa itu restitusi dan bagaimana langkah-langkahnya. Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Tiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi yaitu: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penjelasan dari langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan seseorang melakukan suatu kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan anak pada keyakinannya yang benar dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, seseorang yang melakukan kesalahan akan kembali kepada keyakinan yang baik dengan motivasi intrinsiknya dan berusaha mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, langsung saja ke kasus. Kasus yang pertama. Fadil sering datang terlambat ke sekolah. Suatu hari, Fadil datang terlambat saat di jam pertama pelajaran matematika. Saat Fadil memasuki kelas, beberapa temannya bersorak, "Rekor nih Bu, sering telat Bu." Kaitan dengan kasus yang pertama yang melibatkan Fadil, saya pun meminta Fadil untuk melakukan restitusi. Berikut skenario restitusi untuk kasus yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fadil masuk, silakan duduk. Mas Fadil tahu kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Iya Bu, karena saya sering datang terlambat. Seingat kamu sudah datang terlambat berapa kali? Ingat saya sudah datang terlambat 5 kali Bu. Walah, nah datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Ya, apa yang manusiawi ya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Yang penting dari kesalahan itu kita bisa belajar dan mau memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ya, mari kita cari solusi bersama ya Mas Fadil. Betul. Nah, Ibu ingin tahu alasan kamu ya kenapa sering terlambat datang ke sekolah. Saya sering datang terlambat ke sekolah karena kondisi aku saya berbeda Bu. Setelah isya Bu, biasanya saya belajar sampai larut malam. Setelah itu saya tidak langsung tidur, tetapi ngegame dulu sampai dini hari buat hiburan Bu. Sehingga saya sering bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Oke. Nah, ternyata seperti itu ya, makanya bangunnya kesiangan jadinya ter. Oke,
Nah, kamu tahu tidak keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Tahu Bu, Nah, kira-kira sering datang terlambat, melanggar keyakinan kelas kita tidak? sangat melanggar. Keyakinan kelas yang dilanggar itu apa? Keyakinan Disiplin, betul. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? sangat penting Bu. Alasannya apa? Sebab dengan disiplin itu kita akan menghargai waktu dan membuat kita tidak akan datang terlambat ke sekolah. Iya, betul sekali. Intinya adalah kita harus bisa menghargai waktu. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh, ya. Misalnya adalah kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita bisa tidak menumpuk dan melatih kepedulian kita. Gitu ya Mas Fadil. Iya Bu, saya mohon maaf ya Bu, sering datang terlambat. Ya, sikap yang sangat baik yang sudah kamu tunjukkan dengan kamu mau meminta maaf dan menyadari kesalahan ini. Oke, selanjutnya apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memperbaiki pola tidur saya Bu. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang sehingga saya bisa bangun lebih awal dan tidak akan datang terlambat ke sekolah. Wah, luar biasa sekali, itu bagus ya. Akhirnya kamu bisa menemukan solusinya sendiri. Semoga benar itu kamu terapkan ya Mas Fadil ya. Iya, Bu. Ya, Ibu yakin kamu ini anak yang baik, kamu bisa melakukan yang terbaik ya. Kamu tahu pasti apa yang harus dilakukan agar kamu menjadi lebih baik lagi. Terus semangat ya Mas Fadil. Ibu akan bantu kamu dengan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Semangat ya Mas Fadil ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Mas Fadil. Silakan Mas Fadil bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih juga Bu. Ya, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari kelas 11 1. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Supriyanti yang telah membantu saya untuk mencari solusi dalam kasus saya yang sering datang terlambat ke sekolah tanpa memberi hukuman. Tetapi beliau malah menuntun saya untuk menyadari kesalahan saya dan menuntun saya kembali untuk meyakini keyakinan diri dan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang kedua, saat pelajaran matematika kelas 11-2, guru mapelnya Bu Supriyanti tidak masuk karena sedang ada dinas luar. Jam pembelajaran pun digantikan oleh guru piket yaitu Bu Syifa. Ibu Supriyanti telah menitipkan tugas ke ketua kelas yaitu saat jam matematika, mereka diminta untuk berdiskusi menyelesaikan persoalan yang materinya telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Namun saat diskusi berlangsung, Bu Syifa mendapati suasana kelas gaduh dan ramai dikarenakan Fasya dan Nasya bertengkar. Saat ditanya Bu Syifa, Nasya menjelaskan bahwa Fasya kedapatan membuka TikTok dan scroll Instagram pada saat diskusi kelompok berlangsung. Nasya, teman kelompoknya, membicarakan perilaku Fasya yang asik sendiri tersebut kepada teman kelompok lainnya sehingga membuat Fasya menjadi pembicaraan teman kelompoknya dan Fasya tidak terima lalu marah. Fasya dan Nasya pun terlibat adu mulut dan situasi itu jelas membuat gaduh suasana kelas. Bu Syifa yang melihat situasi tersebut berusaha menenangkan situasi kelas dan menanyakan ada apa yang terjadi sebenarnya. Namun baik dari Nasya maupun Fasya masih terlihat emosi satu sama lain dan malah pertengkaran tadi membuat mereka tidak mau satu kelompok. Melihat situasi yang sedikit kacau dan belum dapat mendamaikan keduanya, Bu Syifa melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Supriyanti. Setelah mendengar laporan dari Bu Syifa, Bu Supriyanti pun langsung menghubungi keduanya dan menawarkan ke mereka untuk melakukan restitusi dan mereka menyetujuinya. Berikut skenario restitusi untuk kasus yang kedua. Halo Mbak Nasya, Mbak Fasya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, terima kasih telah menerima tawaran Ibu untuk melakukan restitusi. Jadi kemarin Ibu itu mendengar laporan dari Bu Syifa saat beliau menjadi guru piket mata pelajarannya Ibu. Katanya di kelas terjadi sesuatu hal yang melibatkan kalian berdua. Sebentar. Kalian kok duduknya berjauhan dan ekspresinya seperti itu? Kalian masih marahan karena kasus kemarin itu?
Juga Bu. Loh, kalau tidak, sebaiknya duduknya cepat. Agak berdekatan lagi ya. Kalian kan juga teman satu bangku kan ya? Ya, Iya, kalau kemarahan, apakah kalian nyaman di kelas? Tidak kan? Oke, di sini Ibu ingin mendengar langsung kasusnya yang terjadi kemarin sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin coba dari Mbak Nasya dulu, Ibu ingin mendengar langsung dari Mbak Nasya. Apa yang kemarin terjadi, Mbak? Kemarin kan kita lagi diskusi gitu, terus pas itu malah main HP, jadi buka TikTok, Instagram, kan saya lihat kesel. Terus marah ke Mbak Fasya ya. Oke, Mbak Fasya, bagaimana Mbak kemarin apa yang terjadi? Ya Bu, saya akui saya salah, tapi kan seharusnya Nasya itu nggak usah gitu bilang-bilang ke teman, isi ke teman. Jadi saya kan jadi tersinggung Bu. Oke, baik. Ibu bisa mengerti dan memahami apa yang kalian rasakan masing-masing ya. Alhamdulillahnya kalian tidak melakukan hal yang lebih buruk dari sekedar marah-marah ya. Namanya kita manusia pastilah pernah berbuat kesalahan manusiawi Mbak ya. Oke, di sini tujuan Ibu memanggil kalian bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mengajak kalian agar bersama memahami tindakan yang benar dan yang salah, dan tindakan yang seharusnya dan tidak seharusnya. Bisa dimengerti ya Mbak ya? Bisa Bu. Kita lanjutkan ya. Oke, sekarang Ibu ingin tahu alasan kalian. Setiap tindakan itu pasti punya alasan. Mbak Fasya dulu, kemarin membuka TikTok dan Instagram saat diskusi berlangsung. Alasannya apa Mbak Fasya? Waktu itu saya lagi kosan Bu, jadi saya buka HP buat main Instagram sama TikTok kan, cuma sebentar kok Bu. Ya, tapi kamu melihat teman lain tidak yang membuka HP tetapi selain membuka materi diskusi saat diskusi berlangsung? Tidak ada Bu. Berarti tindakan yang kamu lakukan benar atau tidak? Tidak Bu, saya salah. Ya, apa ya, Ibu sedang tidak mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin agar kamu tahu tindakan itu salah dan tindakan yang seharusnya itu bagaimana ya. Jadi saat diskusi berlangsung sebaiknya apa yang dilakukan? Seharusnya kita itu harus bekerjasama, bukan malah asik sendiri. Kan kita harus menghargai yang lain. Iya, benar sekali pemikiran Mbak Nasya ya. Ada yang mau ditambahkan Mbak Fasya? Ya Bu, berarti tindakan saya kemarin itu salah ya Bu. Iya. Oke, berarti ya, namun kemarin Mbak Nasya juga menggunjing ya, menggunjingin Mbak Fasya dan marah. Apakah itu juga tindakan yang benar? Tidak Bu. Sebaiknya selain menggunjing dan marah, apa yang bisa dilakukan Mbak Nasya? Seharusnya saya bisa menegur Fasya dengan bahasa yang baik, biar dia lanjut berdiskusi dengan kelompok. Nah, iya. Itu sudah sama-sama saling mengerti, alhamdulillah ya. Kalau kalian sudah sama-sama saling mengerti tindakan yang kemarin salah, lalu yang seharusnya bagaimana, alhamdulillah ya. Oke, sekarang apakah kalian akan terus seperti ini marahan? Tidak Bu, Sebaiknya bagaimana? kita harus berbaikan, saling memaafkan. Coba tunjukkan ke Ibu. Ikhlas ya, Ikhlas dari dalam. hati. Nah, begitu. Ya, alhamdulillah tadi Ibu sudah melihat kalian baikan, kan jadi akrab seperti ini lagi kan kepenak dilihatnya ya ya. Oke, sekarang Ibu tanya lagi ya ke Mbak Fasya dulu ya. Kamu kan tadi sudah mengakui tindakan kamu itu salah. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama tidak? Ya Bu, langgar. Keyakinan kelas yang kamu langgar apa Mbak Fasya? Keyakinan saling menghargai, saling bekerja sama, bertanggung jawab, dan bertutur kata yang baik. Iya, kalau Mbak Nasya kan juga salah ya. Kira-kira keyakinan kelas yang telah kamu langgar apa Mbak Nasya? Saling menghargai dan bertutur kata yang baik. Ya, baiklah ya, kalian sudah sama-sama saling mengerti keyakinan kelas yang telah kalian langgar. Tadi keyakinan kelas seperti saling menghargai, saling bekerja sama, tanggung jawab, dan bertutur kata yang baik itu penting tidak untuk dilakukan? Penting Bu. Ya, jika penting untuk kalian, penting untuk dilakukan, lalu
keyakinan apa yang seharusnya dilakukan saat diskusi berlangsung? Saat diskusi berlangsung, kita seharusnya saling menghargai sesama teman dengan mau bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan saat diskusi, dan juga harus bisa mengontrol diri agar tidak egois seperti tidak main sendiri, dan juga kita tidak boleh marah saat ditegur oleh teman. Wah, luar biasa sekali jawabannya Mbak Fasya. Ya, tepat sekali. Kalian bersedia ya untuk memperbaiki ini untuk kedepannya? Bersedia, Bu. Ya, kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini ke depannya? Kita harus menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan bertutur kata yang baik antar teman, dan juga harus saling menghargai serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu bagus sekali. Kalian telah menemukan solusinya sendiri ya. Alhamdulillah. Kalian ini anak-anak yang baik. Ibu yakin kalian bisa melakukan yang terbaik. Tahu mana tindakan yang benar dan yang seharusnya dilakukan. Terima kasih ya Mbak ya. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sekarang kalian bisa kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Kita pamit ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aifatus Sania Fasya dari kelas 11-2. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Supri karena telah menyadarkan saya bahwa tindakan membuka Instagram dan TikTok ataupun membuka handphone untuk sesuatu yang tidak diperlukan saat berdiskusi adalah tindakan yang salah, dan juga sangat bertentangan dengan keyakinan saya pribadi dan juga keyakinan kelas. Beliau juga menengahi saya dan teman saya yang sedang berselisih tanpa memihak siapapun. Dan beliau juga membantu kami menemukan solusi sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyid Rubina dari kelas 11-2. Tanggapan saya atas tindakan dari Bu Supri yaitu mempertemukan saya dan teman saya yang sedang berselisih itu sangat bijak. Beliau tidak menghukum atau menyalahkan saya dan teman saya, melainkan membimbing kami untuk menemukan solusi dari tindakan kami yang salah tersebut. Terima kasih Bu Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah saya di SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Tegal. Terima kasih telah menonton, semoga dapat menginspirasi. Salam bahagia dan semangat selalu Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.